Selamat malam, perkenalkan nama saya Elca Julia Putri dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang materi biologi dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, bab 1 tentang ruang lingkup. Yang pertama, karakteristik dasar makhluk hidup. 1. Disusun oleh sel. 2. Beradaptasi terhadap lingkungan. 3. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 4. Melakukan proses metabolisme. Dan yang kedua, struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bioma. 2. Ekosistem. 3. Komunitas. 4. Populasi. 5. Organisme. 6. Sistem organ. 7. Organ. 8. Jaringan. Sel. 10. Molekul. Cabang-cabang ilmu biologi. 1. Virologi. 2. Mikologi. 3. Zoologi. 4. Botani. 5. Entomologi. Pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Yang pertama, pengamatan. 2. Pertanyaan. 3. Hipotesis. 4. Prediksi. 5. Eksperimen. Penelitian ilmiah. Yang pertama, kerangka acuan penelitian. 1. Judul penelitian. 2. Latar belakang. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan. 5. Manfaat hasil penelitian. Yang kedua, proposal penelitian. 1. Identifikasi variabel penelitian. 2. Tinjauan pustaka. 3. Hipotesis. 4. Metode penelitian. 5. Jadwal penelitian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Penelitian pengaruh suhu, perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Yang keempat, analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Materi yang kedua adalah tentang virus. Ciri-ciri virus yaitu 1. Bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. 2. Berukuran 20-300 mg. 3. Memiliki salah satu macam asam nukleat atau RNA atau DNA. 4. Berupa habrul atau kristal. 5. Bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. 6. Tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, hepatitis. 2. Herpes. 3. Flu. 4. Campak. 5. Ebola. Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. 1. Flu babi. 2. Cacar unggal. 3. Polioma. Metode pembuatan vaksin. Yang pertama, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Dan efek sampingnya adalah patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Metode pembuatan vaksin yang kedua yaitu vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan, dan efek sampingnya adalah patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Metode pembuatan vaksin yang ketiga, vaksin berasal dari berikutnya materi bab 3 tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, Archaebacteria. Archaebacteria bereproduksi dengan cara
1. Pembelahan biner, 2. Pembelahan berganda, 3. Pembentukan tunas, 4. Fragmentasi. Archaebacteria hidup pada habitat ekstrim, seperti sumber air panas dan telaga garam. Yang kedua, eubakteria. Ciri-ciri bakteri: 1. Dinding sel tersusun atas, mukopolisakarida, dan peptidoglikan. 2. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. 3. Membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. 4. Sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. 5. Membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. 6. Ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Ukuran dan bentuk bakteri: 1. Batang, 2. Bulat, 3. Spiral. Jenis-jenis bakteri: yang pertama, bakteri gram negatif, 2. Bakteri gram positif. Bakteri heterotrof tidak memiliki klorofil sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Dan bakteri autotrof mampu membuat makanan sendiri dengan cara merubah lahan organik menjadi bahan anorganik. Ciri dan struktur Cyanobacteria. Ciri-ciri Cyanobacteria yaitu: 1. Inti tidak diselubungi oleh membran. 2. Inti sel terletak di antara plasmalemma dan selubung lendir. 3. Berkoloni dengan bentuk filamen. 4. Bentuknya bisa uniseluler, koloni atau filamen. 5. Dapat bergerak dengan gerakan meluncur. 6. Tidak berflagel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang